Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Teacher of English Course, Ma'am Marwatul Jannah MPD, and my dear friends in the grades use from Group 9, who will present about reading paragraph in descriptive text. First introduce me, Arfiani Anggi Haririma, and number name 025. Then I will explain the material. The first is the definition. Biasanya deskriptif teks tandai dengan penggunaan isai dan fokus pada satu objek secara spesifik. Objek tersebut kemudian dibahas kembali secara lebih detail dalam teks deskriptif tersebut. For the next material, my friend, Lira Alfa Pratamanti, number name 026. I'm here to continue the text material. Untuk tujuan dari teks deskriptif adalah memberikan informasi tentang bagaimana sesuatu atau seseorang terlihat. Teks ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan seperti apa sesuatu atau seseorang itu. Teks deskriptif juga memberikan fakta tentang bagaimana bahasa Indonesia sebenarnya digunakan menurut aturan dan bagaimana seharusnya teks ini digunakan. Untuk selanjutnya, struktur teks deskriptif. Yang pertama, identification atau identifikasi. Identifikasi merupakan pendahuluan berupa gambaran umum suatu topik. Misalnya, pendukung saya adalah Duke of Edinburgh. Dia kenalan saya. Sahabatku adalah Duke of Edinburgh. Hawke Stead adalah teman sekelasku. Yang kedua, description atau deskripsi. Deskripsi berisi tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu benda, tempat, atau bagaimana suatu benda dideskripsikan. Misalnya, sifat, penampilan fisik, dan hal-hal lain yang kemudian ditulis secara khusus. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Khairuddin, nomor NIM 027. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang label fitur atau kedewasaan dalam deskriptif teks. Yang pertama yaitu nouns, menggunakan kata benda prinsipal spesifik, seperti misalnya my cat, my swim. Selain itu sering juga menggunakan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas menggunakan nouns atau kata benda. Yang kedua yaitu simple tense, menggunakan kata kerja dasar atau bentuk pertama verb 1, serta menggunakan kata kerja prinsipal dapat menunjukkan kepemilikan atau keadaan suatu objek. Yang ketiga yaitu action verb, menggunakan kata kerja prinsipal menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat. Yang keempat yaitu figuratif label, menggunakan bahasa Indonesia prinsipal, figuratif, atau menggambarkan sesuatu. Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca. Yang kelima yaitu adverbial. Adverbial merupakan kata atau frase yang menerangkan verb. Biasanya adverbial digunakan ketika objek yang dideskripsikan adalah benda hidup. Yang keenam yaitu relative verb. Relative verb adalah kata yang diposisikan untuk menjadi kata kerja yang berfungsi menghubungkan antara subjek dan penjelasan mengenai subjek tersebut. Yang ketujuh yaitu adjektif, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan objek. Jika bisa menggunakan adjektif atau kata sifat ini juga dijadikan modifier. Selanjutnya yaitu contoh tentang deskriptif text. Jadi kita dapat mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, makanan, atau sesuatu. Selanjutnya yaitu analisis teks. Ini ada sebuah contoh kalimat
deskriptif. Untuk yang paragraf pertama yaitu merupakan identification. Identification yaitu berupa penjelasan. Yaitu contohnya, kamar tidur adalah tempat favorit saya. Warna temboknya berwarna biru. Warna favorit saya. Kamar ini dilengkapi dengan satu ranjang nyaman yang menghadap langsung ke arah jendela. Setiap pagi sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela dan membangunkan saya. Itu merupakan identification. Yang paragraf kedua dan ketiga ini merupakan description, yaitu saya menempatkan meja di sudut ruangan sebagai tempat saya belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Di samping meja itu terdapat sebuah lemari pakaian besar, tempat saya meletakkan sebuah pakaian saya. Saya mendapatkan lemari ini dari hadiah ulang tahun pada sebelah kiri meja. Rak buku saya gunakan untuk meletakkan berbagai buku favorit saya, yaitu merupakan bagian description. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.